banyak di luar sana yang saya tunggu-tunggu. Sebenarnya kasus ini udah hampir 2 tahun. Saya lihat-lihat kok yang biasa membongkar tidak membongkar ya halu nih. Oknum pergi halu kok bukannya dibongkar, malah disanjung-sanjung. Lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya yang sudah hadir ya, tanpa terkecuali. Ini saya tunggu-tunggu ini. Kok berapa hari sudah saya sindir-sindir ya, tidak ada kabar. Nanti kalau saya bongkar baru Anda tahu rasa. Saya ngopi dulu. Kalau untuk membongkar nih gudangnya di sini nih. Cuma saya pakai etika. Ya, pakai etika, pakai bahasa yang sopan. Tapi kalau tidak terbukti, maksud saya tidak akan saya bongkar. Maksud saya bukti pembohongannya. Karena yang saya lihat adalah banyak yang halu-halu didukung oleh oknum pembongkar. Nah, nanti saya yang akan membongkar semuanya. Kalau untuk membongkar nih, banyak yang saya tahu tentang efek placebo dan placebo, teknik debu, sulap, sugesti, hipnosis. Saya paham sedikit demi sedikit. Karena si oknum pembongkar ini yang saya tunggu-tunggu, yang biasa membongkar ya, si badut merah. Biasa membongkar, tapi si oknum percaya ini gak dibongkar nih. Halu juga. Halunya luar biasa. Sebenarnya kasus tuh sudah 2 tahun, hampir 2 tahun. Sudah saya tunggu-tunggu. Tapi malah digandeng-gandengan, lucu itu. Lucunya memang luar biasa. Kalau niat mau membongkar, bongkar semuanya tuh. Yang halu, yang bohong-bohong, yang nipu-nipu, bongkar. Ya, bongkar. Jangan cuma kalau sudah temen, udah kenal, nggak dibongkar. Jangan ya. Saya sudah bisa membaca pikiran orang itu, sudah saya baca dari jauh. Oh, si A ini ternyata dapat komisi dari si B. Pantesan si B ini nggak dibongkar gitu. Siapa Lukman? Oh, si C ini dapat amplop dari si A. Oh, ternyata si A nggak dibongkar. Padahal sama halunya gitu. Sebenarnya gini loh dulur ya, pengobatan yang placebo atau nenoplacebo itu sebenarnya untuk memecahkan belief sistem pasien itu sendiri sebenarnya gitu. Itu sih saya udah paham dari dulu gitu. Banyak di Nusantara ini rata-rata menggunakan placebo itu banyak. Placebo itu apa itu? Pengobatan bohong-bohongan tapi untuk menekan kesembuhan. Karena kita harus memecahkan belief sistemnya pikiran, yang pikiran tadinya mau mempercaya santet, sihir ya, padahal itu tidak tersantet. Tapi si pasien ini meyakinin bahwa santet itu ada di pikirannya, makanya memakai efek placebo, pengobatan bohong-bohongan untuk memecahkan belief sistem pasien itu sendiri. Akhirnya kalau pasiennya dibohongin tentang teknik kayak begini, nah, akhirnya dia percaya. Nah, disitulah terpecahkan belief sistemnya di otak si pasien itu sendiri. Tak sabke perang ngimbangi Mbah Ludro naik daun. Itu Mbah Ludro itu guru saya itu ya. Guru saya itu, saya dulu pernah belajar gendam sama dia. Tahun 2000 berapa? 2010 atau 2009 ya, di Jakarta dulu. Kalau untuk membongkar ya saya paham.
Apalagi mengatakan bahwa oh ahli hipnosis ini tobat jadi peruqyah halu. Oknum hipnosis yang sudah mempunyai sertifikat IBH tobat dan sadar menjadi peruqyah. Begini saya jelaskan, orang yang memahami tentang sugesti hipnosis, ya catat baik-baik, orang yang sudah memahami tentang sugesti hipnosis, kalau turun ke ruqyah itu tinggal balikin tangan begini nih, dari tengkurap dari telentang ini doang, simpel dan gampang, bahkan logika. Ini ada juga nih oknum peruqyah yang mengatakan oh hipnosis ini, yang mempunyai ilmu hipnosis atau hipnotis, kalau di ruqyah teriak-teriak. Kadang-kadang lucu dulu. Jadi sebelum ngomong harusnya belajar dulu tentang pemahaman hipnosis atau hipnotis, ya bahasa terkenalnya hipnotis gitu ya. Harus memahami dulu biar tidak salah mengucapkan. Ruqyah sama hipnosis hampir sama, hanya beda cara, beda pembahasannya dan beda bahasanya, itu doang. Justru malah pakarnya hipnosis kalau suruh terjun ke ruqyah tinggal balikin tangan tengkurap, balik telentang, itu doang, gampang dan simpel. Cuma bahasa hipnosis menggunakan kata-kata bisa Jawa, bisa bahasa Indonesia, bisa segala-galanya lah untuk mayoritas semuanya. Tapi kadang-kadang oknum peruqyah itu hanya menggunakan bahasa Arab kan gitu doang. Sebenarnya sama kok, tujuannya sama. Tapi alangkah baiknya jangan sampai menjelek-jelekan. Oh ini si A ini katanya pakarnya hipnosis, kalau di ruqyah nanti akan teriak-teriak. Coba ruqyah saya. Coba, ini mungkin orang yang nggak usah saya sebut ya, pasti akan mengetahui siapa yang saya katakan. Orang-orang yang sering bongkar pasti akan melihat wajah saya siapa dan tujuan saya gimana, pasti sudah tahu. Karena saya kenal kok mereka-mereka itu. Mereka-mereka itu sebenarnya golongan dari satu guru juga guys. Satu guru gitu, satu ilmu sebenarnya. Cuma ya melencengnya jauh banget gitu. Jangan salahkan saya. Dalam minggu-minggu ini kalau saya sudah terjun untuk membongkar yang halu, habis kamu. Gua jamin habis. Apalagi sekarang udah pakar-pakarnya atau senior-senior metafisika, spiritual, paranormal turun semua, udah habis sudah. Karena di dunia spiritual, dunia paranormal itu ada klubnya, ada perkumpulannya gitu loh. Jadi hati-hati ya, saya sarankan kalau memang Anda edukasi yang benar, ingat jangan menyebut nama ya. Saya dulu mantan orang membongkar oknum perdukunan. Anda belum bongkar, saya sudah membongkar gitu. Saya dulu pernah keceplosan menyebut nama si A si B, akhirnya saya dulu mendapat serangan atau kasus ya. Jadi saya sarankan kalau Anda memang mau edukasi, jangan sebut nama. Kasih edukasi pemahaman yang jelas. Oh kalau sugesti begini, pemahaman hipnosis begini, pemahaman ruqyah begini. Nah di situ kasih edukasi yang tepat, biar orang ini tidak salah jalan. Ke Blitar kapan Kang Joko? Minggu ya, minggu ke Blitar. Nah ini lucunya lagi aneh gitu. Pakarnya hipnosis katanya sadar menjadi peruqyah. Nah kan lucu. Lucunya memang luar biasa gitu. Datengin pesulap merah Kang. Kang
Eko, siap. Waalaikumsalam lahir batin ya. Siap Bang Eko. Semuanya tanpa terkecuali mohon maaf lahir dan batin. Ada salah dan ucapan yang saya rantulkan yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat rekan-rekan yang sudah hadir semuanya ya. Tanpa terkecuali. Nah, ini saya ulang kembali. Kalau memang Anda kepengen edukasi atau membongkar oknum perdukunan, ingat jangan sebut nama. Ya, kalau Anda menyebut nama, ini bahaya. Tapi ini udah bahaya kok. Ini udah bahaya. Jadi gimana ya? Anda sudah melakukan begitu ya harus berani tanggung jawab nantinya, kan gitu aja. Sebenarnya mereka orang-orang yang membongkar oknum perdukunan saya kenal semua, dan bahkan gurunya siapa, belajarnya ke siapa saya tahu semua. Karena di dunia hipnosis kalau ditelusurin itu orangnya cuma itu aja, lingkaran setan itu. Jadi orang ini kok bisa hipnosis, bergurunya kemana, ke sini itu dulu muridnya ini muridnya ini. Sebenarnya muter-muter aja gitu, muter-muter. Saya dulu pertama kenal ilmu hipnosis dari Romo Dewa, terus kenal Bang Awe, terus kenal Singolodro. Nah, itu Singolodro muridnya dia punya murid ini ke Freddy punya murid siapa itu namanya Kong Abi, orangnya itu aja. Jadi satu lingkaran gitu loh, namanya lingkaran setan. Saya tuh saya lihat si A si B, oh kalau hanya konten ayo monggo konten ya kan. Tapi ya itu kita membongkar, jangan menyudutkan. Oh nanti si A mau saya laporkan ke polisi, si B mau saya penjarakan. Sampai sekarang nggak ada kabar. Tapi apa ujung-ujungnya adalah duit. Nah dari situlah yang tidak saya setuju dari situ. Rata-rata ujung-ujungnya duit. Si A dapat duit dari si B, diem. Si C dapat duit dari si A, diem. Padahal sama aja, mereka double juga gitu loh. Pak Gembos siap. Siap santri Linuwe ya. Waalaikumsalam. Kalau hanya mencari duit sesuap nasi ya sudah, cari aja dengan yang enak, damai-damai kan, enak gitu aja kan. Nggak usah ini yang jelek, ini yang bohong, ini yang penipu yang lain pernah bayar saya, nggak saya bongkar, saya tutupin, gua baik-baikin karena dia pernah bayar saya, ngasih uang bensin saya. Mau ngelak, rekamannya ada kok. Makanya kalau mau jadi kawan ya jadilah kawan yang sejati. Jangan berpikir oh orang dia nggak punya apa-apa saya jauhi. Jangan berpikir begitu. Anda tidak tahu dan tidak memahami sejatinya orang, sejatinya pikiran, rasanya mereka Anda belum paham. Siapa Gembos? Karena yang saya lihat ini rekan-rekan di luar itu yang dikejar itu hanyalah materi, keuangan. Ternyata hanya duit, cuma duit. Rela mencaci sana, rela menghina sana, rela memfitnah sana, itu karena duit semuanya dulur. Karena duit. Saya sudah paham. Dulunya awalnya saya itu membongkar oknum perdukunan dengan ikhlas ya. Bahkan saya rela beli pulsa, beli ini untuk membongkar oknum perdukunan. Ternyata ya rekan-rekan yang ini aduh hanya duit semua. Ya semua orang butuh duit, semua orang hidup butuh duit, tapi kehidupanmu harus ditata dengan yang bagus. Kalau pemahaman Anda
hanya sebatas itu aja, diem dulu. Siap Mbah Singolodro. Salam damai seluruh alam. Ya, tapi kalau pemahaman Anda, pemahaman ente sudah di atas mereka kayak Mbah Singol baru bisa keluar. Nanti seminggu lah, gua kasih waktu seminggu. Mereka pasti udah nonton video saya. Saya tunggu telepon ke saya. Saya kepengen klarifikasi tentang apa yang pernah saya bahas dan apa yang pernah aku lontarkan. Saya nggak usah nyebut si A si B, pasti mereka akan pemahamin apa yang saya katakan. Ya. Kalau untuk mancing begitu ya, Anda bisa di Indonesia ini keluar semua. Keilmuan yang nyata itu ada, ya ada. Kebatinan yang nyata itu ada, ilmu rasa yang nyata itu ada. Jadi jangan dipukul rata. Itu semua dukun-dukun. Nah, dukun itu gelar itu loh. Gelar. Kakek saya itu dukun terbesar di Gunung Lawu. Nah, kakek saya. Dukun itu gelar, kalau di Arab ya tabib. Mana tempatnya? Bengkel sepeda motor itu kalau udah ahlinya ya disebut dukun bengkel mesin. Itu lagi masang peatan di Jawa itu namanya dukun ya, sekarang gantinya dokter. Bambang itu lagi ngusung profesi gitu deh. Profesi. Dukun itu profesi, keahlian. Makanya kalau mau niat membongkar oknum perdukunan harus belajar dengan yang sungguh-sungguh. Jangan hanya memahami sugesti hipnosis. Di atas sugesti hipnosis masih banyak yang Anda belum ketahui. Datang ke sini kalau kepengen membongkar. Saya kasih pemahaman, saya kasih caranya, dan saya kasih edukasi yang benar. Saya terangkan tentang placebo, efek placebo, nano placebo. Gua tunjukin semuanya caranya, biar Anda tidak salah mengucapkan. Ingin belajar debus, mau golok-golokan sini, gua belajar. Biar Anda paham, biar tidak ujung-ujung sana nipu. Ilmu yang kebal asli ada, cuma tidak nongol langsung teng enggak ya. Ada yang asli itu ada, cuma dia tuh ngumpet gitu loh. Dia kan bener-bener keluar, bahaya, kasihan kamunya gitu. Di Gunung Lawu banyak guys yang ilmu gitu, tapi orangnya diem, nggak main apa itu kayak saya begini syuting yang gitu, enggak. Biasanya di pelosok-pelosok. Dan saya paham dan saya kenal mereka gitu. Takutnya mereka tuh kesindir atau apa itu, kesenggol lah, Anda akan ketemu musuh dan lawannya. Mulai sekarang mereka sudah ketemu lawan dan musuhnya. Jadi hati-hati. Pesan saya sebagai sahabat ya, entah Anda menganggap saya sahabat entah enggak terserah. Cuma di tahun-tahun ini Anda sangat berbahaya untuk diri Anda sendiri dan berbahaya bagi keluarga Anda sendiri. Harus waspada sebelum terlanjur atau sebelum Anda tuh kena batunya. Harus perbaiki dulu. Itu saran ya. Karena sedikit saya memahamin Anda saat ini akan kena bahaya itu.